Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa usaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita usahakan untuk kita kerjakan. Dan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita jauh, kita hindari sekuat tenaga kita. Kenapa hadirin? Karena orang yang paling takwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berpendapat bahwa bahagia itu kalau dia punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, dikenal orang, dipuji-puji orang, disanjung orang, dia merasa itu adalah kesuksesan. Ternyata kesuksesan adalah apabila seseorang benar-benar dalam hidupnya siang malam, pagi hari, siang hari, malam hari, dia senantiasa taat kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah maknanya takut berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mampu untuk mengerjakan sedekah banyak-banyak, dia menjadi hobi, menjadi kebiasaan, paling kuat. Ada orang sanggup dari tengah malam sampai akhir malam untuk sholat tahajud. Ada orang yang kuat untuk berzikir ribuan. Ada orang yang kuat berpuasa Daud, mungkin juga puasa Senin Kamis, dan banyak lagi kekuatan-kekuatan atau kemampuan-kemampuan hamba-hamba Allah untuk beramal.
Tetapi sedikit sekali orang yang mampu menahan lidah, yang kuat untuk menahan lidah daripada bergibah, mencaci maki, menggerutu atau menyesali. Sedikit sekali. Dikisahkan suatu orang santri, dia mendatangi seorang kiai. Sampai di rumahnya dia mengucapkan salam, tapi tidak ada jawaban. Yang terdengar adalah suara omelan seorang wanita. Dia mengatakan, kamu ini pura-pura baik. Sekiranya mereka itu tahu bahwa kamu itu bukan orang yang baik, maka orang tidak akan belajar kepada kamu. Dan kalaulah mereka tahu, mereka akan merajam kamu. Pokoknya merepet-repet, ngomel-ngomel sebanyak-banyaknya. Maka si santri tadi berpikir, loh, ini mau saya jadikan kiai kok, katanya bukan orang baik. Kalaulah mereka tahu, mereka akan merajam. Rajam ini berarti berzina. Maka dia pulang, santri tadi. Sampai di rumah dia berpikir, oh itu kan seorang perempuan. Perempuan ini nggak bisa dipercaya 100%. Kalau begitu saya coba balik lagi. Maka dia kembali lagi, ucap salam, assalamualaikum. Dijawab oleh istrinya, istri kiai itu, waalaikumsalam. Ada bapaknya bu? Oh nggak ada. Dia sekarang pergi ke hutan, cari kayu bakar, cari nafkah, bolong-bolong, malas. Pokoknya ngomel-ngomel. Maka tidak banyak cerita, seorang santri tadi dia pergi ke hutan dan dia lihat satu keanehan yang luar biasa. Seorang bapak tadi dia berseru, wahai binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di hutan, tolong ambilkan saya kayu bakar. Gajah, harimau, seluruh binatang-binatang berlomba-lomba mengambilkan kayu bakar. Maka heran seorang santri tadi. Itu tadi terdengar, saya dengar istrinya ngomel-ngomel gak karu-karuan, menjelek-jelekkan si bapak ini. Ternyata dia seorang wali, bisa memerintahkan binatang-binatang. Maka dia dekati bapak tadi dan dia bertanya, wahai bapak, apa yang terjadi? Apa amalan bapak sebenarnya? Maka seorang bapak tadi dia menjawab, setelah didesak dengan pertanyaan-pertanyaan, dia nggak ngaku, nggak mau cerita. Lama-lama dia cerita, sebagaimana yang kamu dengar kemarin, ya, kamu dengar kemarin di depan rumah saya, seluruh ucapan istri saya, satu patah kata pun nggak saya jawab. Saya tidak menjawab satu patah pun. Masya Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, ternyata dengan kekuatan menahan lidah, tidak menjawab omelan orang, marahnya orang, caci maki orang, menyebabkan dia menjadi seorang wali. Binatang-binatang tunduk, harimau saja tiap hari digunakan untuk membawa kayu bakar sampai rumah. Dikisahkan suatu ketika si santri ini tidak melihat lagi, sudah sekian lama santri tadi tidak melihat lagi seorang bapak ini membawa kayu bakar dengan harimaunya. Maka dia tanya, kenapa enggak seperti yang saya lihat sebelumnya? Maka jawabannya, istri saya sudah meninggal. Masya Allah, ini tukang ngomelnya tidak ada lagi. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan menahan lidah menyebabkan rohani menjadi baik.
Dan kelemahan kita tidak bisa menahan lidah, suka bergibah, suka mencaci, marah-marah, menghabiskan amalan nurani kita. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "La taghdab walakal jannah." Janganlah kamu marah, surgalah bagian kamu. Janganlah kamu marah, surgalah bagian kamu. Artinya apa? Orang yang suka marah nggak akan masuk surga. Karena yang bersabda ini Rasulullah. Artinya apa? Dalam seluruh kehidupan kita, baik pagi, sore, siang, malam, maka kita jangan marah. Kenapa? Marah ini daripada setan. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dicaci maki oleh orang musyrik, orang Yahudi. Ngomel nggak karu-karuan. Abu Bakar nggak jawab sama sekali. Rasulullah duduk di samping Abu Bakar. Tapi lama-lama Abu Bakar jawab. Maka Rasulullah pergi. Abu Bakar Siddiq bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa pergi?" Kata Rasulullah, "Ketika si musyrik tadi marah, ngomel kepada kamu, kamu tidak jawab, malaikat duduk bersama kamu, dan saya duduk bersama di situ karena ada malaikat. Tapi ketika kamu jawab, malaikat pergi, setan datang, tidak mau saya duduk bersama setan." Bayangkan hadirin, belum lagi bertengkar, baru menjawab, setan sudah datang. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, nanti di akhirat ada orang yang dikatakan Nabi orang yang bangkrut. Tahukah kamu orang yang bangkrut, wahai sahabat-sahabat? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang berdagang atau dia berusaha tapi tidak berhasil, dia mendapat kerugian, tekor, semacam-macam jawabannya. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang-orang yang datang menghadap Allah, amalan banyak sekali, mungkin sedekahnya banyak, puasanya hebat, tahajudnya hebat, dia dikenal orang baik, tapi ternyata dia tidak bisa menahan lidah. Dia pernah menggibah orang, dia pernah mencaci orang, dia pernah mengecilkan orang, menghina orang, dan lain-lain. Maka orang-orang yang pernah digibah, pernah dicaci, pernah disakiti, dizolimi, ditipu, dan lain-lain, kejahatan-kejahatan, maka dia datang menghadap Allah, "Ya Allah, aku minta pahala kepada dia." Ambillah, kata Allah. Dia ambil pahalanya. Datang 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang, 4000 orang, maka habis pahalanya. 4001 orang. Yang ke-41 4001 datang, "Ya Allah, aku minta pahala juga." Kata Allah, "Dah habis. Kalau begitu ambillah dosa saya, berikan kepada dia." Masya Allah, 4001 sampai 5000, 6000, 7000, 8000. Ya Allah, sudahlah, pahalanya habis. Dosa orang yang pernah disakiti, dizaliminya, ditimpahkan kepada kita. Inilah orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari seperti yang disampaikan Nabi ini, dan diberi kekuatan untuk menahan lidah kita. Insya Allah, siapa yang sanggup menahan lidah, pasti dia bahagia. Di rumah dia akan bahagia, bersama anak, bersama istri, dengan tetangga, dengan siapapun. Dia akan banyak kawannya, banyak temannya. Tapi orang yang tidak bisa menahan lidah, gak akan punya teman. Kemana-mana musuh, si fulan musuh, si fulan musuh. Kenapa? Karena dia lidahnya tidak bisa menahan. Mari hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, dalam waktu yang singkat ini, mari kita berusaha, bertekad dalam hati, bismillah, latihan menjaga, menahan lidah kita. Kalau terpeleset, cepat-cepat tobat. Astagfirullah, ya Allah, ampun ya Allah, beri kekuatan menahan lagi ya. Latihan lagi, praktek lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, terus sampai Ijrail datang menjemput kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada saya dan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.